Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat floss roll abon tanpa mixer. Hasilnya empuk dan rasanya enak banget, cocok untuk ide jualan ataupun cemilan di rumah. Yang penasaran cara membuatnya seperti apa? Jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik saya lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Resep dan cara membuat: pertama, saya akan membuat biang terlebih dahulu untuk memastikan ragi aktif atau tidak. Saya menggunakan 130 ml susu UHT, gula pasir 3 sendok makan, ragi instan 1 sendok teh. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Tutup rapat ragi tersebut, istirahatkan sampai berbusa atau berbuih. Karena susu yang digunakan suhu ruang, sehingga waktu berbuih atau berbusa lebih lama dari biasanya. Sekitar 20 menitan ragi berbusa atau berbuih seperti ini, tandanya ragi aktif siap digunakan untuk membuat adonan. Jika ragi aktif, adonan pun akan mengembang dengan baik. Selanjutnya tambahkan telur 1 butir utuh. Aduk sampai tercampur merata dan sisihkan. Kemudian siapkan wadah besar, tambahkan tepung terigu protein tinggi 250 gram atau 1/4 kilo, vanili bubuk 1 saset atau setengah sendok teh. Aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Masukkan adonan basah atau adonan ragi yang sudah disiapkan di awal. Aduk menggunakan spatula sampai tercampur merata. Tambahkan garam 1/4 sendok teh, margarin 25 gram. Uleni adonan menggunakan tangan, pastikan tangan bersih. Uleni sampai adonan tercampur merata. Setelah adonan tercampur merata, teksturnya memang lembek seperti ini ya bun, tapi bunda nggak usah khawatir. Bunda bisa gunakan spatula untuk merapikan adonan. Istirahatkan adonan, tutup adonan menggunakan kain basah atau menggunakan plastik wrapping. Istirahatkan selama 60 menit atau 1 jaman sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 60 menit kemudian, buka penutup adonan, kembiskan adonan supaya gas dalam adonan tersebut hilang. Letakkan adonan yang sudah dikempiskan di atas meja kerja yang sudah ditabur dengan tepung. Bulatkan adonan tersebut. Jika adonan terasa lengket, tangan bisa dioles dengan minyak goreng atau tepung supaya lebih gampang saat membulatkan adonan. Bagi adonan menjadi 2 bagian. Kalau mau adonannya sama besar, adonan bisa ditimbang. Siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin, kemudian dilapisi dengan kertas roti dan dioles lagi dengan margarin. Kalau di rumah tidak ada kertas roti, bisa menggunakan margarin dioles ke loyang kemudian ditabur dengan tepung ya. Selanjutnya letakkan 1 adonan ke dalam loyang tersebut. Tekan-tekan adonan tersebut sesuai dengan bentuk loyang karena adonannya lembek sehingga adonan tidak perlu digilas. Hanya ditekan-tekan seperti ini, bentuk sesuai dengan loyang. Jangan lupa tangan dilapisi dengan plastik supaya lebih gampang saat menekan-nekan adonan tersebut ke loyang. Loyang yang digunakan seharusnya ukuran 22 sebanyak 2 loyang, tapi karena di rumah saya memiliki 1 loyang ukuran 22 dan 1 loyang ukuran 24, jadi saya gunakan 1 loyang ukuran 22 dan 1 loyang ukuran 24. Selanjutnya siapkan bahan olesan. Saya menggunakan 1 kuning telur tambah dengan 1 sendok makan susu cair atau susu UHT. Kocok sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, sapukan kuning telur tersebut di atas adonan roti. Tetapi sebelum kuning telur disapukan di atas roti, jangan lupa tusuk-tusuk adonan roti menggunakan garpu terlebih dahulu supaya ketika dipanggang adonan tidak mengembang, hasilnya biar lebih bagus. Tapi karena saya lupa, saya oles-oles saja sampai selesai dan saya baru ingat ketika saat mau memanggang. Nanti ada solusinya apa tidak, simak terus videonya ya. Selanjutnya topping menggunakan potongan daun bawang secukupnya. Cabai merah yang dipotong kecil-kecil. Topping selanjutnya ada wijen putih secukupnya.
Selanjutnya istirahatkan adonan selama 30 menit, tutup rapat supaya adonan tidak kering. Setelah 30 menit kemudian buka penutup adonan roti. Saya baru ingat kalau rotinya belum ditusuk-tusuk menggunakan garpu. Jadi setelah di proofing 30 menit, tusuk-tusuk adonan menggunakan garpu supaya ketika di oven nanti roti tidak mengembang dan hasilnya rata permukaannya. Saya sarankan ketika menusuk adonan menggunakan garpu dilakukan sebelum adonan roti dioles menggunakan kuning telur supaya hasilnya lebih bagus lagi. Kalau bunda lupa seperti saya, nggak usah khawatir, tetap yakin rotinya bakal berhasil. Setelah selesai, sisihkan adonan roti. Selanjutnya saya akan memanaskan oven terlebih dahulu selama 10 menit. Sambil menunggu oven panas, saya akan membuat olesan, yaitu menggunakan mayones sebanyak 100 gram atau menggunakan satu saset kecil yang ukuran 100 gram. Tambahkan saus sambal sebanyak 1-2 sendok makan. Kalau bunda suka dengan rasa pedas, pakai saus sambal, tapi kalau bunda tidak suka rasa pedas, boleh ditambah dengan kental manis sebanyak 1-2 sendok makan. Aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, sisihkan terlebih dahulu. Setelah 10 menit kemudian, oven sudah panas, masukkan roti ke dalam oven, panggang selama 15 menit menggunakan api atas bawah di suhu 160 derajat Celcius. Untuk oven saya menggunakan oven dari Arasi oven listrik M26B yang hemat energi, memiliki kapasitas 26 liter, bodi dalam dari galvanis anti karat, desainnya bentuk diamond sehingga pemanggangan panasnya merata, lengkap dengan timer, ada suara bel dan ada lampunya, jadi nggak perlu pakai senter-senter lagi ya bun untuk mengetahui rotinya sudah matang atau belum. Untuk pilihan api tersedia api atas, api bawah, dan api atas bawah. Dapatkan produk original Arasi hanya di Lazada Arasi Official Flagship Store, Tokopedia Arasi Official Store, Shopee Arasi Official Shop. Selanjutnya, panas-panas dari oven, oles permukaan roti menggunakan margarin supaya tekstur roti tetap lembut, tidak kering, dan warnanya menjadi lebih glowing. Kemudian siapkan kertas roti yang ukurannya lebih lebar dari roti tersebut, balik roti dan alas kertas rotinya dilepas. Kemudian oles dan ratakan bahan olesan yang sudah dibuat yang terdiri dari mayones dan saus sambal. Tabur abon, saya menggunakan abon sapi, boleh menggunakan abon sapi atau ayam sesuai dengan selera ya bun. Siapkan kurang lebihnya 100 gram abon untuk 2 loyang, jadi masing-masing loyang sekitar 50 graman. Ratakan abon tersebut dengan sendok supaya lebih cepat. Tahap selanjutnya, jangan lupa rotinya digulung karena namanya juga floss roll ya bun, jadi rotinya harus digulung. Cara menggulungnya biasa seperti kita menggulung bolu gulung ya, tinggal digulung pelan-pelan, kemudian tinggal tarik aja kertasnya. Kemudian dipadatkan supaya roti bisa menempel lebih kuat. Supaya lebih merekat lagi, gunakan spatula untuk merekatkan gulungan tersebut. Setelah selesai digulung, jangan langsung dibuka ya, tapi didiamkan kurang lebihnya 10 menitan. Setelah 10 menit kemudian, buka gulungan roti. Saya juga sudah buat satu gulungan roti juga. Caranya sama persis ya bun, tadi cara oven, cara ngoles dengan mayones, cara mengisi abon, cara menggulung sama persis dengan roti yang dibuat seperti ini ya. Buka kertas roti, kemudian bagian atas dan bawah roti oles dengan mayones secukupnya. Topping bagian atas dan bawah roti dengan abon secukupnya. Untuk penyajian, saya menggunakan kertas doli yang warna putih ukuran 7,5, mika bolu gulung yang saya pakai ukuran 25 cm, dan kebetulan sekali loyang saya gunakan ukuran 24 cm dan 22 cm. Kalau ukuran 24 cm ini pas nih bun, ukuran 24 pakai mika ukuran 25 tuh pas ya. Kalau gulungan yang satu ini ukuran 22 cm, saya pakai mika ukuran 25 pas tapi lebih sedikit, tapi nggak masalah sih ya bun. Untuk ukuran 22 cm, rotinya juga sama ya, dioles bagian atas dan bagian bawah dengan mayones secukupnya, kemudian topping dengan abon secukupnya.
Kemudian letakkan atau sajikan di atas mika ukuran 25 cm, mika bolu gulung ya Bun, namanya mika bolu gulung. Untuk kertas dolinya ukuran 7,5. Selanjutnya tinggal ditutup saja mikanya dan hasilnya seperti ini. 2 buah floss roll abon, kalau mau dijual saya sarankan pakai loyang ukuran 22 cm ya Bun, supaya sama besar ukurannya dan adonannya dibagi menjadi 2 sama beratnya. Jadi nanti ketika matang rotinya sama besar. Floss roll abon merupakan salah satu oleh-oleh khas dari kota Solo. Bunda bisa jual per mika mulai dari harga 45.000 atau sesuaikan dengan daerah masing-masing. Floss roll abon juga bisa dijual per potong, kemudian sisi kanan kirinya dilapis dengan mayones dan abon. Itu juga bisa ya Bun. Jadi ada 2 versi, per gulung utuh ataupun per potong. Untuk tekstur dari floss roll abon tanpa mixer ini teksturnya tuh empuk banget ya Bun. Ketika ditekan teksturnya tuh emoy-emoy banget. Untuk rasanya seperti apa saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, teksturnya empuk, rotinya gurih, pedes, ada rasa abonnya. Pokoknya ini rotinya enak banget. Silahkan Bunda coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.